بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Baik, Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu, insyaallah kita akan langsung saja mendengarkan ceramah dari Ustaz Yusuf Mansur. Mohon dicermati baik-baik karena tadi bilang jarang-jarang ya Ustaz Mansur hadir ke kita gitu ya. Kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Ustaz Dan 3 tahun yang lalu ya, insyaallah mungkin nanti bisa kita undang lagi insyaallah gitu ya. Baik, kepada Ustaz Yusuf Mansur dipersilakan kepada al-musykurah. Alhamdulillah. Bicara sedekah itu bicara changing ya, bicara tentang perubahan. Jadi bukan cuma bicara soal ibadah sunnah atau kewajiban, tapi bicaranya adalah mau berubah nggak gitu. Kalau mau berubah ya mari. Barangkali di sini ada yang mau jadi rektor gitu kan. Ada yang amin kenceng. Udah niat. Karena sederhana, boleh jajal gitu, boleh jajal. Caranya gimana? Gajinya nggak usah diambil. Sepanjang dia kerja menjadi dosen, jadi guru di kampus tersebut, tes, gajinya nggak usah diambil. Buat ngebeli kursi yang satu itu. Masalah kemudian tujuan dan niat mah kita bisa lempengin Pak. Tapi apa ya? It's talk about the way, cara. Perubahan nasib. Benar. Ada salah satu Bank Papan Merah ya, undang saya, kemudian tuan rumahnya adalah lembaga zakat di bank tersebut. Ada seorang yang sudah tidak lagi bisa dibilang muda dan karirnya dia ngaku sudah mentok. Dialah yang menjemput saya di lobi dan ngobrol di ruangan dia. Saya tergelitik sekali dengan kalimat dia begini, maaf ya Pak Yusuf, saya bukan direktur sih, jadi naro Anda di ruangan saya ini, ruangan kecil. Ya ruang zakatnya kayak begini dah, bekas gudang. Wah, tuker bangku nih. Ya, emang deg-degan juga nih. Waduh, bukan melewat. Makasih Pak. Ini namanya berubah nasib ya. Bagusan. Awal kalimatnya begitu tuh. Maaf ya Pak Yusuf, saya bukan direktur sih, jadi naruhnya di ruangan begini. Saya ngomong sederhana sama dia. Ini tukang foto emang suka mengganggu nih. Kalau yang ngaji foto-fotoin nih. Yang ngaji.
Udah. Fokus dulu, fokus. Nanti kita ada sesi foto-foto ya, insya Allah. Dan saya kemudian tertarik, gatel gitu. Karena saya atas izin Allah mencoba berdakwah, giving as a solution. Berbagi itu solusi. If you wanna rich, you have to give. Kalau pengen kaya, ya sedekah. Dan saya tutup kuping loh. Saya benar-benar tutup kuping sama orang-orang yang bilang, masa lo sedekah pengen kaya? Emang gue pengen kaya mau apa lo? Emang enak apa aja yang susah? Yang itu disuruh sedekah, bilangnya buat, tapi suruh kredit mau gitu. Ini kan bingung gitu, pengen punya rumah, disuruh sedekah, masuk sih sedekah jadi pengen rumah. Tapi kalau ditawarin KPR mau. Ini kan bukan cuman nggak fair, tapi bodoh kuadrat. Dan saya tutup kuping. Udah biar aja. Wong kita mintanya sama yang maha kaya kok. Emang minta sama dia, minta sama yang maha kaya. Maha kaya aja ngomong kalau pengen banyak rezeki sedekah. Loh, kita cuman memakai pikiran terbalik. Apakah banyakkan rezeki buat siapa yang sedekah? Kita balik. Jadi kalau pengen banyak rezeki sedekah, iya begitu. Hukum terbalik. Kalau di dalam bahasa agama namanya al-mafhum al-mukhalafah, kepahaman kebalikan. Lalu saya bilang sama sahabat saya ini, yang tidak bisa disebut sahabat juga ya, karena umur sudah agak sepuh, Bapak bisa kok jadi direktur nih, gitu. Sama nih ucapan saya sama saudara-saudara semua, bisa lah jadi direktur. Bapak bisa banget jadi direktur bank ini. Bank ini bank besar Pak. Keuntungan aja 2 tahun yang lalu 4 triliun. Keuntungannya tok. Kebayang nggak tantimnya? Jadi kalaupun saya tawarin sama dia, gaji ente nggak usah diambil, bonus tuh lebih besar daripada gaji. Tapi dia menolak. Apa dia bilang? Wah nggak mungkin Pak. Saya udah mentok nih. Pak nggak usah pakai teori agama, pakai teori belief aja Bapak udah salah. You don't believe, Anda nggak percaya, ya sudah, itu yang terjadi. Tapi if you believe, kita nggak usah pakai bicara sedekah, nggak usah bicara doa. Ente siapa namanya? Eko. Di sini kerja, kuliah? Kerja. Ente? Fauzi Pak. Fauzi, kerja, kuliah? Kerja. Kuliah? Kuliah. Ente tulis nih di atas kertas. Saya pengen punya duit $1 juta. Kertas itu dibingkai. Bingkai itu taruh di kamar. Kemana ente pindah kerja, kemana ente pindah tempat tidur, kemana ente pindah rumah, bawa itu kertas. Tempel terus, ente lihat terus. Pagi, siang, sore, malam. Ini mereka yang punya pikiran positif, yang beraliran positif. The power of mind, the power of dream. Ya, maybe we call it the law of attraction. Ini NAM, the New Age Movement. Anda percaya punya $1 juta itu happening loh, terjadi. Ada kawan saya dari ITS, dia tulis nih di kertas, saya akan jadi rektor ITS. Kalau perlu more detail, kasih kemudian tahunnya. Kalau perlu langsung bikin kartu nama. Yang penting jangan beredar dulu. Kalau beredar dulu masalah ini, bisa dipecat nih. Bikin dulu, upload ya. Ini Pak orang kafir Pak, nggak bicara doa, nggak bicara kemudian sedekah, nggak bicara lain-lain. Asal lewat rumah yang dijual, kayaknya saya bisa punya tuh. Pergi, pulang lagi, saya pergi ngeliat lagi, pulang ngeliat lagi, pergi ngeliat lagi, pulang. Insya Allah. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, he will be there. He will be inside in that house. Subhanallah. Apalagi ini cerita bukan cuma beli, ini cerita keyakinan, cerita doa. So pertama yang saya beresin otaknya tuh Bapak, bisa Pak, mana dia nggak bisa? Masih di dunia mah masih bisa. Wong pertanyaan yang percaya nggak sama Allah? Tuhannya mereka yang percaya dengan kekuatan pikiran apa? Pikirannya Pak?
Your thinking is your God, begitu katanya. Pikiran Anda adalah Tuhan Anda. Maka jangan pernah berpikir negatif, pikiran positif terus. Oh, kita enggak dong. Kita bisa kafir kalau kita bilang pikiran kita Tuhan kita. Alam ini dibilang gitu, ada hukum apa namanya? Kalau di sekret, hukum keterkaitan, ya, keterikatan. Jadi Anda ngomong dong gitu, nanti alam akan balik lagi udah mewujudkan apa yang menjadi impian Anda. Dia bilang the first, Bapak yakin dulu, insyaallah kun fayakun dah. Kalau Allah mau pasti bisa. Yang kedua, jangan cuma mimpi tapi move, bergerak. Bergerak kemana tat? Anda udah begini, bergerak ke Allah. Salat duha, nembaknya nggak tanggung-tanggung tuh. Salat duha itu kan nembaknya bukan ke alam, tapi ke poros yang punya jagat di habis itu ente doa semua. Terus yang ketiga, ini kaitan dengan disiplin ilmu yang saya punya, sedekah Pak. Oh saya sedekah sih, alhamdulillah. Tak beda. Kalau giving bukan solusi, itu ente sedekah sisa. Ada sisa baru sedekah. Ada kelapangan dan ada sedekah. Akhirnya kita sedekahnya sedikit. Sedekahnya tuh tidak jadi panglima gitu. Saya bilang tadi ya, sedekahnya yang kuantum. Sedekahnya yang kuantum. Sedekah yang kuantum itu gimana? 10 kurang 1. Kita belajar lagi matematika 2-3 tahun yang lalu ya. Kan saya udah pernah kemarin ya. Ini mukanya muka baru nih. Hah? Nah, baru ya? Apa bekas second nih? 10 kurang 1 tinggal berapa? Oke. Kalimat tinggal delete. Tidak ada kalimat tinggal di dalam ilmu sedekah. Yang ada adalah jadi berapa. When you have 10, you give 1 to Allah SWT. Pertanyaan adalah bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Rumusnya sederhana. I will pay you back 10 times as you return. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Masih 1 dapat 10. So 10 kurang 1 jadi berapa? 1 memang 9, tapi yang 1 dikali 10 bos, 19. Ini sebenarnya sudah hebat banget nih. Udah naik derajat dari sedekah 2,5% jadi 10%. Tapi kita up lagi deh. Yang kuantum dikit. 10 kurang 2 berapa? 28. Lihat tuh. Bedanya langsung kurang 3. Hah? 37. Kurang 4. 46. 55. 64. 100. Perfecto. Sehingga saya bilang sama bapak yang satu ini, nggak usah ente naik jadi direktur, hasilnya itu udah lebih dari direktur. Coba aja jawabannya. Itu kalau Allah ngalihinnya 10, kita hitung ya, pakai pengali 700. Kan ada quantum return dari Allah. Return yang biasa 10 kali, tapi quantum return 700 times Pak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini jawaban buat saudara-saudara yang sekarang nih S2 pengen S3. S3 pengen pulang disambut karpet.